Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malika dengan NPM 21210200082 dari Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam, yaitu dengan judul sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna itu artinya utuh, lengkap, segalanya. Kesempurnaan dalam Islam itu syariat dapat dilihat dan dapat diatur menggunakan syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah kepribadian, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Yang kedua ada elastis, sifat dan karakteristik hukum Islam kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah dikembalikan ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisan ini mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memprihatinkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak dapat berarti menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih. Yang ketiga universal, yaitu berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh di dunia, bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu dalam Quran Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu terdapat pada Quran Al-Saba ayat 28. Yang keempat ada dinamis, adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyelesaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Yang kelima ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya yaitu mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara suatu lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu sama lain. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau, terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina, dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagian yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Yang keenam ada hukum Islam bersifat ta'abudi, yaitu suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat abudi murni. Artinya
maka ide konsep yang tergantung di dalamnya tidak dapat dinar khairul makulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji, Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak Rasul mencium, niscaya tidak akan lakukan hal ini." Lalu yang ketujuh, hukum Islam bersifat ta'akuli. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau makulah al-makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena adanya kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena adanya kemaslahatan di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.